Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Kita ketemu lagi di acara pengajian kitab Sunan Ibnu Majah, dan kita sudah sampai pada hadis nomor 191 ya, 191. Untuk selanjutnya langsung saja kita mulai. Wabi sanadi ilal hafid Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qaswini rahimahullahu ta'ala qala haddatsana Abu Bakri bin Abi Saibah sana Waqi' an Sufyan an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah qala, berkata Abi Hurairah, qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah iku yadhaku, tertawa Allah, ila rajula, ini pada dua orang laki-laki, yaktulu, yang membunuh, sopo ahadu huma, salah satu keduanya, al-akhor, pada yang lain, tapi kilahuma, kedua-duanya, dua orang tersebut, dakhala, masuk dia, kilahuma, al-jannah, pada surga. Jadi Allah tertawa terhadap dua orang laki-laki, yang satu membunuh pada yang satunya, tapi dua-duanya bisa masuk surga. Ini kan aneh ya. Jadi harusnya kan yang satu masuk neraka, tapi ini enggak, dua-duanya masuk surga. Jadi Allah tertawa dengan peristiwa seperti ini. Prakteknya begini, yuqatilu, berperang, sopo hadza, ini yang dibunuh, fi sabilillah, di jalan Allah. Lah, yang bunuh itu masih dalam keadaan kafir, yang dibunuh ini dalam keadaan iman. Lah, yang iman ini perang fi sabilillah, fayus tashadu, maka dimatikan syahid dia, terus dibunuh oleh yang kafir itu. Tsumma, kemudian yatubu, menerima tobat, sopo Allahu, Allah, ala qatilihi, atas yang membunuh, yang mati syahid tersebut. Fayuslimu, maka masuk Islam dia, qatil, yang membunuh. Fayuqatilu, maka berperang dia, qatil, si pembunuh itu, fi sabilillah, di jalan Allah. Fayustashadu, maka dimatikan syahid dia. Itu ceritanya seperti itu ya. Si A, si B, nah, si A ini sudah iman, si B masih kafir. Terus perang, si A dibunuh oleh si B, mati, masuk surga. Terus tidak lama kemudian si B tobat, dan tobatnya diterima oleh Allah, masuk Islam. Dia maju ke medan perang, dia pun akhirnya dimatikan syahid, sehingga sama-sama masuk surga. Hadatsana Harmalatu benu Yahya wa Yunus benu Abdul A'la qala, berkata keduanya, sana Abdullah bin Wahbin akhbaroni Yunus ani bin Syihab hadatsani Sa'id binul Musayyab ana Abu Hurairah, sesungguhnya Abu Hurairah iku kana ada dia, Abi Hurairah iku yakulu, berkata dia, qala, bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakbidu, menggenggam,
Sopo Allahu Allah al ardo pada bumi yaumal kiamah di hari kiamat. Ini orang Jahmiyah tidak percaya. Ya, seolah-olah kan Allah punya tangan ini, bumi digenggam. Kok seperti makhluk kan gitu. Itu pikirannya orang Jahmiyah. Tapi kalau ahli sunnah wal jamaah, orang yang netepi agama bener ya sudah, hadisnya seperti itu. Mau gimana lagi? Yang genggamnya Allah gimana nanti Allah yang tahu itu. Wayatwi dan melipat dia Allah as-samaa pada langit biyaminihi dengan tangan kanannya Allah. Tsumma kemudian yakulu berkata Allah, ana akulah al-maliku raja. Aina di mana mulukul ard, raja-rajanya bumi. Ayo, rajanya aku. Sekarang mana raja-rajanya bumi itu? Ya. Jadi walaupun seseorang di dunia ini jadi raja, hidup mewah, bisa seenaknya karena memang ditakdir, nanti di hari kiamat ya sudah, tidak ada apa-apanya. Ya. Tidak ada apa-apanya itu. Hadatsana Muhammad bin Yahya, sana Muhammad bin Sobah, sanal Walid bin Abi Thaurin Al-Hamdani. An Simak an Abdillah bin Amirah anil Ahnaf bin Qais anil Abbas, dari Abbas bin Abdul Muthalib. Qala berkata Abbas, kuntu ada aku iku bil Batha, di tanah Batha. Ya, di tanah Batha. Itu nama suatu wilayah ya. Fi isobatin, di dalam suatu blok, suatu golongan. Wafihim, dan di dalamnya Rasulullah utusan Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi aku bersama suatu blok, suatu rombongan, yang mana di dalam rombongan itu ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Famarot, maka lewat bihi terhadap Rasul apa sahabatun mendung. Lalu dari atas itu lewat mendung ya. Ada mendung lewat di situ. Fanadoro, maka memandang dia Rasul ilaiha pada mendung tersebut. Lalu Rasulullah mandang ke atas, memandang mendung tersebut. Fakola, maka bersabda Rasul, ma apakah tusammuna, memberi nama kalian hadihi pada ini sahabah. Biasanya kayak ini itu kalian kasih nama apa gitu loh. Jadi biasanya kalau seperti ini kalian kasih nama apa ini? Qalu, berkata mereka, as-sahab, mendung Nabi. Oh, itu menurut kami namanya adalah sahab, mendung. Qala, bersabda Nabi, wal musnu, juga bisa dikasih nama musnu, juga bisa ya. Kata musnu ini ada loh di Quran, minal musni ya, minal musni, dari mendung ya. Bisalah disebut sahab, bisa, tapi disebut musnu juga bisa. Kalau berkata mereka yang satu blok, satu rombongan itu, wal musnu, dan musnu, oh ya Nabi, ini ya bisa disebut musnu. Qala, bersabda Nabi, wal anan, dan anan, ya ini bisa juga disebut anan ini ya. Disebut anan juga bisa. Jadi disebut sahab bisa, disebut al musnu juga bisa, disebut al anan juga bisa. Qala, berkata sapa Abu Bakrin, Abu Bakar Qalu, berkata mereka, wal anan, dan anan, oh ya Nabi, bisa juga disebut anan ini. Qala, bersabda Nabi, kam, berapakah tarauna, melihat kalian, bainakum, antara kalian di bumi ya, wa baina sama, dan antara langit yang kelihatan itu. Menurut kalian jarak tempuh
antara kalian yang ada di bumi dan antara langit yang bisa kalian lihat itu jarak tempuhnya berapa tahun kira-kira, ya. Langit itu kan kelihatannya deket ya. Kelihatannya deket. Nabi menanyakan itu, kira-kira menurut pendapat kalian, ya, antara kalian yang ada di bumi sampai ke langit dunia yang kelihatan itu, kalau ditempuh perjalanan itu berapa tahun kira-kira. Jadi Rasulullah bertanya seperti itu. Qalu, berkata mereka, la nadri, tidak tahu kami. Tidak tahu kami. Waduh, kalau itu kami tidak tahu Rasul. Jarak tempuhnya berapa itu kami tidak tahu. Qala, bersabda Rasul, fa inna bainakum, maka sesungguhnya antara kalian, wa bainaha, dan antara langit yang kelihatan itu loh, langit dunia, ima ada kalanya wahidan satu, awisna ini atau dua, au salasan atau tiga, wasabai nasanatan, dan 70 tahun. Itu kalau ditempuh ya perjalanan antara, kalau ndak 71 ya 72, kalau ndak 72 ya 73 tahun. Nah, itu kalau misalnya bisa ditempuh perjalanan loh ya. Nah, ini misalnya. Tapi ya prakteknya ya ndak pernah ada orang yang berjalan ke langit, ndak ada. Ini umpama jarak tempuhnya itu perjalanan itu 71 tahun baru nyampe langit sana. Ya, wasamau, dan langit kedua, ya, fauqoha, yang ada di atas langit yang pertama, langit dunia, kadzalika, ya seperti demikian itu, 71 atau 72 atau 73. Lah nanti langit pertama umpama perjalanan ke langit yang kedua itu ya 70 tahun, 71 atau 72 atau 73 tahun. Ya. Itu kalau pakai kendaraan biasa atau mungkin naik onta atau jalan kaki. Tapi kalau naik buruk ya cepet gitu. Ini perjalanan normal masalahnya. Yang dibahas ini perjalanan normal. Jangan dihubungkan dengan kalau naik buruk. Kalau naik buruk ya PP itu enggak sampai semalam pulang pergi itu. Hatta ada, sehingga menghitung siapa Rasul, sab'a samawat, pada 7 langit. Nanti kedua menuju ketiga, langit ketiga 73 tahun. Ketiga keempat, nah, sampai langit 7 disebut oleh Nabi. Ya. Sudah ya, ini sampai perjalanan kita ke langit yang ke-7 ya. Suma, kemudian fauqas sama isabiah, di atas langit yang ke-7 bahrun, ada lautan. Lah di atasnya langit 7 itu ada lautan ya. Baina a'lahu, antara atasnya laut, wa asfalihi, dan bawahnya laut, antara permukaan dan dasarnya laut itu. Tahu ya, laut kan punya kedalaman dari permukaan air sampai dalamnya itu adalah kama baina samain, seperti antara langit ila samain sampai langit berikutnya. Artinya ya kalau ditempuh perjalanan ya 71 atau 72 atau 73 tahun juga. Itu kedalaman lautnya. Suma, kemudian fauqa dzalika, di atas demikian itu laut, sama niatu awal, ada 8 malaikat yang berbentuk kambing. Ya, awal itu jamak, mufradnya adalah wa'il. Jadi kambing gunung. Lah terus di atas lautan, yang mana lautan itu ada di atasnya langit 7, itu ada 8 malaikat yang wujudnya seperti kambing. Nah,
tapi besar ini, bukan kok kambing kecil, itu bukan. Jadi bentuknya saja seperti kambing, adapun ukurannya ya besar luar biasa. Baina atlafihina, antara kuku-kuku kuku kaki itu bahasa Jawanya teracak mereka, malaikat yang berbentuk kambing. Waruka biha, dan lututnya, waruka bihina, dan lututnya mereka 8 malaikat itu. Jadi antara kaki bawah sampai lutut itu kama baina samain, seperti antara langit ila samain, pada langit berikutnya. Ya, saking besarnya itu. Jadi kakinya itu bukan kok semua kaki ya, jadi telapak kakinya, teracaknya, kukunya itu sampai lututnya kambing itu. Lutut itu kan berarti belum naik ke atas kan. Jadi antara telapak kaki, ibaratnya kan gitu, sampai lutut itu panjangnya antara langit satu dan langit berikutnya. Itu belum lutut ke atas loh ya. Nah, belum lutut ke leher, belum lutut ke kepala, ya lebih jauh lagi. Suma kemudian ala duhurihina, atas punggung mereka, malaikat yang berwujud kambing itu, al arsu, ada ares. Nah, disitulah ada ares itu. Ya, kalau di ayatnya wa arsuhu alal ma, ya tetap bener. Nyatanya kalau sesuai hadis ini kan memang ada lautan ya, ada lautan, di atasnya itu ada malaikat 8 berwujud kambing, lah di punggung mereka itu ada ares. Baina alahu, antara atasnya ares, wa asfalihi, dan bawahnya ares, iku kama baina sama, sebagaimana antara langit ila sama, pada sampai langit yang lain. Ya, ketinggian aresnya mulai bawah sampai atas itu kalau diukur seperti itu. Semua kemudian Allahu, Allah, fauqa dzalika, di atas demikian itu. Tabaraka, maha barokah Allah, wa ta'ala, dan maha luhur siapa Allah. Wis ndak usah dipikir. Ya, kita terjemahkan hadisnya saja seperti itu. Hadasana Ya'qub bin Humaid bin Kasib, sana Sufyan bin Yainah, an Amr bin Dinarin, an Ikrimah, an Abi Hurairah, ana Nabiya, sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, iku kola, bersabda Nabi, idza qadha, ketika menghukumi, ya, ketika menghukumi, sapa Allahu, Allah, amron, pada suatu perkara, fisamai, di langit, dorobat, maka merendahkan, ya, dorobat, maka merendahkan, sopo al malaikatu, para malaikat, ajnihataha, pada sayap-sayap mereka, malaikat, khit'anan, karena tunduk, ya, mengagungkan lah, mengagungkan, liqaulihi, pada ucapannya Allah. Jadi qaul itu ya qadha itu tadi, idza qadallahu amron. Jadi ketika Allah mensabdakan sesuatu yang mana sabdanya memang jadi hukum di situ, ya, di langit sana, para malaikat itu merendahkan sayapnya untuk tunduk menghormati ucapannya Allah tersebut. Ka'anahu, seakan-akan amr atau qaul, ya, ucapannya Allah, iku silsilatun, rantai, tahu rantai besi yang melingkar, yang merangkai-rangkai itu namanya rantai.
ala sofanin di atas batu yang halus. Nah, di atas batu yang halus. Jadi rantai besi di atas batu yang halus. Wis kaya apa, wis gak usah dipikir. Ya, gak usah dipikir. Pokoknya lafadznya seperti itu. Fa idza fuzi'a, maka ketika fuzi'a, maka ketika apa maknanya? Dihilangkan kagetnya. Jadi fuzi'a itu kan dikagetkan, artinya kusifa anhumul faza'u wa uzila. Jadi kagetnya dihilangkan, ya. An qulubihim, dari hati mereka para malaikat. Jadi walaupun seperti itu, malaikat itu sampai kaget, tidak sadar. Kemudian setelah kagetnya dihilangkan dari hati mereka, qalu, berkata mereka, madza, apakah, qala, berkata, sapa rabbukum, Tuhan kalian. Begitu mereka sadar, tadi Allah bilang apa ya? Qalu, berkata mereka, malaikat yang di atas mereka, al-haq, kebenaran, wa huwal aliyul kabir. Ini surat Saba ayat 23. Jadi malaikat yang bawah tanya yang atas, tadi Allah bilang apa? Nah, yang atas jawab al-haq wa huwal aliyul kabir. Qala, bersabda Nabi, fayasma'u ha, maka mendengar ha pada itu tadi ucapannya Allah. Jadi qadallahu amron itu tadi, sapa mustarikus sam'i, jin-jin yang mencuri pendengaran, curi-curi dengar. Jadi jin yang ada di bumi itu tumpuk-tumpuk. Jadi tumpuk sampai langit sana untuk mencuri kalamnya Allah ini, ya. Ba'duhum, sebagian mereka, fauqa ba'din, di atas sebagian yang lain, ya. Terus jin itu, gerombolan jin itu curi-curi dengar di situ. Fayasma'u, maka mendengar siapa ba'duhum al kalimata, pada kalimat, ya, kalimat idza qadallahu amron itu tadi. Fayulkiha, maka menjatuhkan dia ba'duhum ha pada kalimat, ilaman, pada orang ini jin, ya, jin, tahtahu, di bawahnya ba'duhum. Jadi yang paling atas, jin yang paling atas itu dengar, disampaikan yang bawah dengar, sampaikan yang bawahnya lagi, ya, sampaikan yang bawahnya lagi, terus gitu sampai pada akhirnya tibalah kalimat curian itu kepada dukun atau tukang sihir, ya. Farubama, maka terkadang adrokahu, menjumpai hu pada ba'duhum opo ashihab, bintang. Jadi bintang yang seperti jatuh itu loh, itu aslinya memang bintang yang digunakan untuk melempar setan. Qabala, sebelum an yulkiyaha, jika menjatuhkan dia ba'duhum ha pada kalimat, ilaladi, pada orang di sini adalah jin, tahtahu, di bawahnya. Ya, ada kalanya nanti belum sempat disampaikan pada yang lebih bawah, sudah dilempar bintang oleh para malaikat. Nah, bintangnya itu namanya sihab. Fayulkiha, maka menjatuhkan dia aladhi ha pada kalimat, ala lisanil kahin, atas lesannya dukun, ya.
Dukun kahin ini adalah orang yang mengaku bisa melihat masa depan, melihat masa depan. Awis sahir atau tukang sihir, ya. Jadi kalimat dari langit sebenarnya, tapi hasil nyuri. Itu disampaikan kepada kahin atau sahir. Jadi orang yang ngaku bisa melihat masa depan atau kepada tukang sihir. Farubama maka terkadang lam yudrok tidak dijumpai siapa ba'duhum kata sehingga yulkiyaha menjatuhkan dia ba'duhum ha pada kalimat. Tidak dijumpai artinya dilempar bintang itu tidak kena, ya, tidak kena. Dan dia berhasil menjatuhkan kalimat itu kepada orang yang di bawahnya. Orang di bawahnya dilempar ya nggak kena lagi, sampai berhasil menjatuhkan ke bawahnya terus sampai pada para dukun itu. Fayakdzibu maka bohong dia dukun atau tukang sihir maha bersama kalimat yang benar itu mi'ata kadbatin pada 100 kebohongan. Nah, ya benar itu memang kalam dari langit, tapi kan hasil curian. Terus satu kebenaran itu oleh dukunnya, oleh tukang sihirnya dicampur dengan 100 kebohongan. Fatas duku maka benar opo tilkal kalimatu, demikian itu kalimat yang hasil nyuri itu. Alati yang sumiat didengar apa kalimat minas sama dari langit. Jadi hadis yang menjelaskan seperti ini juga ada, ya, juga ada. Hadatsana Ali bin Muhammad sana Abu Mawiyah anil A'mas an Amr bin Murrah an Abi Ubaidah an Abi Musa qala koma berdiri fina di kalangan kami sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi khamsi kalimatin dengan 5 kalimat. Jadi Rasulullah berdiri di kalangan kami nasihat dengan 5 kalimat ini. Faqala maka bersabda Nabi, innallaha sesungguhnya Allah iku layanamu tidak tidur. Dia Allah. Walayam bagi dan tidak pantas lahu bagi Allah apa an yanama jika tidur dia Allah. Jadi Allah itu tidak tidur dan tidak pantas untuk tidur. Ya, yahfidhu menurunkan dia Allah al-qisto pada timbangan. Jadi Nabi waktu itu koma khotiban fina mudzakiran bi khamsi kalimat. Jadi waktu itu Nabi berdiri khutbah di kalangan para sahabat, memberi ceramah, pitutur, nasihat tentang 5 kalimat, ya, menyampaikan 5 kalimat itu. Yahfidhu menurunkan dia Allah al-qisto pada timbangan, wayar fa'uhu dan mengangkat, ya, mengangkat dia Allah pada timbangan. Ini mengangkat timbangan itu artinya adalah amal-amalan hamba itu diangkat ke langit. Menurunkan al-qisto itu artinya memberi rizki, ya, memberi rizki. Jadi ya mirip timbangan itu, ada yang naik, ada yang turun. Naik dalam rangka Allah mengangkat amalan hambanya, turun itu dalam rangka memberi rizki pada hambanya. Jadi yahfidul qisto wa yarfa'uhu,
Yurfa'u diangkat ilahi pada Allah apa amalul lail, amalan di waktu malam, qabla sebelum amalin nahar, amalan di waktu siang. Jadi langsung diangkat ke langit itu. Wa amalun nahar, dan amalan siang hari, qabla amalil lail, sebelum amalan malam hari. Artinya ya ngangkatnya Allah, amalan hamba itu teratur betul. Jadi nggak ada yang kelewatan. Hijabuhu, hijabnya Allah iku an-nur, cahaya. Lau kasafahu, seandainya membuka dia Allah pada hijab, la'ah tarokot, niscaya membakar apa subuhatu wajhi, kesucian wajahnya Allah, ma pada apapun intaha yang sampai, ilahi pada ma apa basaruhu, pandangannya Allah, bayane ma min kholqihi, dari makhluknya Allah. Jadi hijabnya Allah adalah cahaya. Umpama Allah membuka hijabnya tersebut, niscaya kesucian wajahnya membakar apapun yang bisa dilihat oleh Allah. Ya. Jadi terjemahannya hadisnya seperti itu. Ya sudah, kita percaya saja. Ya, kita percaya saja. Hadatsana Ali bin Muhammad sana Waqi sanal Mas'udi an Amr bin Murrah an Abi Ubaidah an Abi Musa qala, berkata Abi Musa, qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah iku layanam, tidak tidur dia Allah, walayam bagi, dan tidak pantas lahu bagi Allah apa an yanamat, jika apa tidur dia Allah. Yahfidhu, menurunkan dia Allah al-qista, pada timbangan, wa yarfa'uhu, dan mengangkat Allah pada timbangan. Penjelasannya sama seperti hadis sebelumnya tadi. Hijabuhu, hijabnya Allah iku an-nuru, cahaya. Lau kasafaha, seandainya membuka dia Allah pada hijab, lah tarokot niscaya membakar apa subuhatu wajhi, kesucian wajahnya Allah, kulasai, pada segala sesuatu. Atrokahu, yang menjumpai pada kulasai apa basaruhu, pandangannya Allah. Segala sesuatunya terbakar karena kesucian wajahnya Allah itu. Tsumma qara'a, kemudian membaca sapa Abu Ubaidah, anburika man finnar wa man haulaha wa subhanallahi rabbil alamin. Itu surat An-Naml. Ya. Anburika, jika dibarokai sapa man ini adalah Allah. Finnar, di dalam api. Ini secara makna seperti itu ya. Adapun bagaimananya Allah yang tahu. Waman, dan siapapun kaulaha, di sekitarnya api tersebut. Wa subhanallah, dan maha suci Allah, rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Ya. Jadi banyak orang ribut masalah seperti ini ya. Masalah Allah bersemayam di atas arus, geger dengan orang yang punya pendapat Allah di mana-mana. Huwa ma'akum ainama kuntum, wis geger nuk kono wis. Jadi apa? Geger tentang masalah yang seharusnya tidak perlu dibahas. Yang benar ya tidak usah dibahas. Wis gini aja ya. Wis diwoco hadisnya, dimaknani, maknanya begitu ya sudah, kita percaya sudah. Ya. Hadatsana Abu Bakri bin Abi Saibah sana Yazid bin Harun an Ba'ana Muhammad bin Ishaq an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, yaminullah, kanannya Allah ya, kanannya Allah, malai penuh ya. Layagiduha, tidak mengurangi ha pada yaminullah apa sayun, sesuatu pun ya, sesuatu pun. Sahau
yang memberi, alaila di waktu malam, wa naharo dan siang. Ya, Allah itu selalu memberi, entah malam entah siang. Wa biyadihi dan iku di tangan Allah al-ukhra yang lain, al-mizan ada timbangan. Jadi tangan kanannya Allah itu penuh. Ya, yaminullah itu bermakna tangan kanannya Allah itu penuh. Lah Allah itu selalu memberi siang malam, dan dalam memberi itu bukan kok berkurang, itu ndak ya. Ndak seperti sampean ya, punya uang ya 100.000, nominalnya 2.000-an, itu sampean kasih orang satu ya berkurang, lama-lama habis. Kalau Allah ndak. Jadi yaminullah, tangan kanannya Allah itu penuh, ya penuh, selalu memberi malam maupun siang, dan ndak berkurang. Itu yang ada di tangannya Allah itu ndak berkurang. Dan di tangan kirinya Allah, tangan yang lain, ya tangan Allah yang lain, maaf ya, saya ngomong tangan kiri tadi, itu keliru ya. Jadi, dan tangannya Allah yang lain, tangannya Allah yang lain, karena dijelaskan di hadis lain itu dua tangannya Allah itu kanan. Gitu, lafadznya seperti itu, wis kita percaya gitu aja, ndak usah mikir aneh-aneh. Jadi dalam hal-hal seperti ini itu kita diajari untuk mengendalikan pikiran kita yang aneh-aneh itu. Ya, di tangan Allah yang lain ada timbangan. Yarfa'u mengangkat Allah al-qista pada timbangan. Wa yahfidhu dan menurunkan Allah, ya termasuk yaitu tadi yang diangkat ke atas adalah amalnya hamba, yang diturunkan adalah rezekinya. Qala bersabda Nabi, Ara'aita apakah melihat engkau ma pada apa-apa anfaqo yang telah memberikan siapa Allah mundu khalaqa samawati, mundu khalaqa semenjak menciptakan sopo Allah asamawati pada beberapa langit, wal ardo dan bumi. Lah kira-kira kamu bisa menghitung enggak, mengkalkulasi itu bisa enggak itu? Kalau dipikir-pikir apa yang diberikan Allah terhadap makhluknya semenjak Allah menciptakan langit bumi itu berapa itu? Berapa triliun itu? Umpama lo ya. Ada hitungan yang lebih besar dari triliun gitu? Hah? Apa? Nah, itu kalau kamu kalkulasi kira-kira bisa ndak itu? Allah memberi semenjak Allah menciptakan langit bumi sampai sekarang itu kira-kira berapaan gitu. Fa'inahu maka bahwasanya lam yangkus tidak mengurangi apa yang sudah diberikan oleh Allah, mimma dari apa-apa fiyadaihi di dua tangannya Allah, mengurangi sayan pada sedikit pun. Lah yang ada di dua tangannya Allah itu loh ndak berkurang sedikit pun. Padahal kalau dihitung semenjak Allah menciptakan langit bumi, semenjak itu juga Allah kan memberi, ya kan? Ya kan? Tapi nyatanya ndak kurang. Apa yang ada di dua tangannya Allah itu ndak kurang. Ya. Kita lanjutkan. Hadasana Hisam bin Amr wa Muhammad bin Sobah qala berkata keduanya. Sana Abdul Aziz bin Abi Hazim hadasani Abi an Ubaidillah bin Miksam an Abdillah bin Umar annahu sungguhnya Abdillah iku qala berkata dia. Sami itu aku mendengar Rasulullah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa dan Rasul iku alal mimbar di atas mimbar. Yaqulu bersabda Rasul, Ya'khudhu mengambil sopo al-jabbar.
Allah yang maha jabar, ya, maha memaksa. Samawatihi pada langitnya Allah, ya, langit 7 itu, jadi piro-piro langitnya Gusti Allah, ya. Wa ardohu dan buminya Allah biyadihi dengan tangannya Allah, ya. Jadi Imam Baghawi mengatakan di kitab Syarhi Sunnah, ya. Jadi apapun yang ada di Quran maupun di hadis, tentang hadis-hadis yang seperti ini tadi, ya, yang menjelaskan tentang sifat-sifatnya Allah, baik nafas, ya, nafas itu ya contohnya kataba ala nafsihi, kataba ala nafsihi rohmah, nah itu nafasnya Allah, wajahnya Allah, matanya Allah, ya, jarinya Allah, tangannya Allah, kakinya Allah, bagaimana Allah datang, ya, tentang ityan, bagaimana tentang maji itu datang, seperti wajah rabbuka wal malaku sofan, sofa kalau di Quran itu. Terus Allah turun ke langit dunia sepertiga malam yang akhir. Terus istiwa alal aras, apalagi Allah tertawa, Allah bahagia saat ada hambanya tobat. Itu semua yang sejenis itu adalah sifat-sifatnya Allah, ya. Ada juga mendengar, wis itu diimani. Jadi fayajibul iman biha wa ibqa uha, yes, dianggap ada, wis percaya gitu aja. Jadi wa ibqa uha ala dohiriha, wis dianggap ada menurut dohirnya hadis seperti itu. Jadi tidak perlu ditakwil-takwil, ya, dan tidak perlu juga diserupakan dengan makhluk, ya, karena memang sifatnya Allah tidak sama dengan sifatnya makhluk, ya, seperti zatnya Allah juga tidak sama dengan zatnya makhluk, sesuai dengan ayatnya laisa kamislihi sayun wa huwas samiul basir, ya. Saya ulang tadi, yakhudhu mengambil sapa al jabar, Allah yang maha memaksa, samawatihi pada langitnya Allah, langit 7, ya, wa ardohu dan buminya Allah biyadih dengan tangannya Allah, wa qabadha dan menggenggam dia Allah biyadihi dengan tangannya, faja'ala maka berbuat siapa Allah, yakbiduha menggenggam siapa Allah, ha pada, yaitu tadi apa yang digenggam Allah tadi, ya, langit bumi itu, ya. Wayab subutuha dan membentangkan siapa Allah ha pada langit bumi, ya. Oh, ha rujuknya ke tangan, ya, ya. Wa qabadha dan menggenggam siapa Allah biyadihi dengan tangannya, faja'ala maka menjadikan siapa Allah, berbuat siapa Allah, yakbiduha menggenggam siapa Allah ha pada tangan, wa yabsutuha dan membentangkan siapa Allah ha pada tangan, ya. Tangan kita manusia ini ya juga bisa menggenggam, bisa kita bentangkan gini kan, menggenggam gini, bentangkan gini. Tapi kalau ini Allah, ya jangan disamakan dengan tangan kita, ya, jangan disamakan dengan tangan kita, karena laisa kamislihi syai'. Walaupun secara makna ya kok bidu itu maknanya memang menggenggam, yabsutu itu membentangkan, maknanya ya seperti itu. Jadi hati-hati saja dalam
masalah seperti ini golek amane saja, tidak usah aneh-aneh ya. Tumayakulu, kemudian berkata Allah, ana akulah al-jabbar ya, yang maha memaksa. Aina mana al-jabbarun, orang-orang yang suka memaksa, yang ditaktor itu mana sekarang. Aina di mana al-mutakabirun, orang-orang yang sombong. Qala berkata Ibnu Umar ya, Abdullah bin Umar perawinya, wa yata mayalu, dan condong atau doyong itu gini loh, doyong kanan, doyong kiri kan gitu. Sapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an yaminihi, dari kanannya Nabi, wa an yasarihi, dan dari kirinya Nabi ya. Dalam cerita itu ya, Nabi itu apa istilahnya, menjiwai betul ya, menjiwai betul. Jadi saking menjiwainya itu badannya ya condong ke kanan, kadang ke kiri gitu. Jadi ekspresif. Kata sehingga nador tu melihat aku ilal mimbari, pada mimbar, yataharrak, gerak apa mimbar, min asfali sayin, dari lebih bawahnya sesuatu, minhu dari mimbar ya, sampai aku melihat mimbarnya itu gerak. Jadi gerak gitu. Hatta sehingga ini sesungguhnya aku lu berkata aku, asakitun apakah jatuh, huwa dia mimbar bi Rasulillah, terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wah, ini jangan-jangan mimbarnya jatuh ini. Sak Rasulullahnya jatuh ini kalau gini. Ya, bagian bawah sampai gerak ya. Ya wajar karo Ibnu Umar khawatir ya. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.